Saudara-saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tendens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Yesus terus menyoroti apa yang penting dari hubungan kita dengan Allah. Kita mesti menjadi pribadi yang penuh dengan terang terus-menerus. Tidak seperti orang yang Yesus gambarkan dalam Injil hari ini. Yesus diundang makan malam oleh seorang Farisi. Rupanya Yesus langsung masuk ke ruang makan dan bersandar di meja yang sudah disiapkan untuk makan. Orang Farisi itu cukup kaget karena Yesus tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Tentu saja kita sangat dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum duduk untuk makan. Tetapi di sini kita tidak berurusan dengan masalah kebersihan, tetapi tentang ritual mencuci tangan. Yesus tidak melakukan ritual keagamaan yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi, meskipun sebenarnya bukan bagian dari hukum. Aturan itu mungkin awalnya memiliki tujuan higienis. Dengan memberikan sanksi secara agama, seseorang memastikan bahwa ritual mencuci tangan itu dilakukan dan ditaati. Saudara-saudari, banyak kewajiban lain, beberapa di antaranya terkandung dalam hukum Musa. Misalnya, dalam imamat tampaknya memiliki jenis yang sama. Saudara-saudari terkasih, kemungkinan besar Yesus dalam rangkaian peristiwa biasa tidak akan memiliki masalah dalam melakukan ritual ini. Tetapi kemungkinan besar di sini Yesus sengaja membuat satu poin. Hal itu memungkinkan Yesus untuk menarik perhatian pada apa yang dianggap sebagai agama palsu. Kebajikan seseorang tidak dapat dinilai dari ketaatannya dari sebuah perbuatan lahiriah. Orang-orang Farisi berkonsentrasi untuk memastikan bahwa bagian luar cawan itu bersih, sementara di bagian dalamnya penuh dengan segala macam kebejatan dan kerusakan. Seperti pikiran menghakimi dalam pikiran orang ini dan rencana jahat orang-orang Farisi yang pada umumnya menentang Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyarankan agar mereka memberi sedekah kepada orang miskin, dan ketika bagian dalamnya bersih, tidak perlu cemas akan bagian luar. Memberi sedekah adalah tindakan kebajikan yang positif kepada orang lain. Memberi sedekah adalah tindakan cinta dan kasih sayang. Memberi sedekah menetralkan keserakahan dan kerakusan yang Yesus tuduhkan kepada mereka. Memberi sedekah bukanlah seperti mencuci tangan, sebuah ritual kosong yang hanya berbicara sedikit
dan hampir sepenuhnya mengarah pada diri sendiri. Saudara-saudari, sangat mudah untuk menilai orang lain dengan ketaatan atau ketidaktaatan mereka terhadap kebiasaan Kristen tertentu yang dengan sendirinya bersifat non-moral. Yesus telah mengatakan kepada kita untuk tidak menghakimi karena sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam pikiran orang lain. Yang Yesus ajarkan dalam Injil hari ini adalah semangat batin dan motivasi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,